Ya, hari ini saya akan membahas tentang anatomi dan biomekanik maksilofatsial buttress. Ini adalah poin-poin yang akan saya bicarakan hari ini. Nah, baik, yang pertama adalah mungkin yang kita tahu sebenarnya tujuan dari melakukan suatu rekonstruksi terutama di area midface atau di area maksila adalah yang pertama adalah bila ada luka terbuka yang pasti kita harus menutup luka tersebut. Lalu kita juga harus memaintain supaya posisi dari area orbita, bola mata itu tetap pada struktur yang sesuai gitu. Lalu juga tidak ada gangguan bicara, gangguan menelan, mengunyah. Dan yang paling penting mungkin untuk hari ini karena kita akan membahas tentang fraktur nasal ke depan yaitu adalah bagaimana potensi area nafas, jalur nafas di area hidung. Dan pastinya untuk rekonstruksi area midface yang penting juga adalah kontur dari wajah itu sendiri yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan suatu rekonstruksi. Jadi kita bisa mengumpamakan area wajah di midface itu sebagai adanya suatu tenda atau tiangnya sebagai struktur dari tulang dan juga kubahnya adalah merupakan jaringan-jaringan lunak. Dan jadi ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Bila misalnya tulangnya ada yang runtuh, bahkan akan mengubah dari struktur wajah seorang pasien tersebut. Dan juga di area midface kita juga harus mempertimbangkan area 3 dimensinya, mulai dari vertikal, sagittal, dan transversal. Karena itu juga yang akan mengubah dari menentukan bentuk dari wajah seseorang. Dan yang paling penting adalah sebenarnya jika terjadi secara adanya fraktur atau misalnya luka di daerah wajah secara keseluruhan, mulai dari area mandibel hingga area kepala gitu. Yang pertama adalah yang paling penting sebenarnya oklusinya bagaimana. Oklusinya kita jaga terlebih dahulu, baru mungkin kita bisa mengunci atau misalnya merekonstruksi area yang lainnya gitu. Lalu juga bisa juga ada beberapa prinsip sebenarnya ada yang melakukannya mulai dari luar ke dalam atau bisa juga dari atas ke bawah atau terkadang juga dari bawah ke atas. Itu memang sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan kita tentukan ketika melihat seorang pasien tersebut. Dan jika kita melakukan suatu rekonstruksi di mana mungkin kita ada yang kita membetulkan atau mengkontur wajahnya ini kurang atau ada yang mungkin berlebihan, ini akan nanti menentukan yang pertama adalah pertimbangan dari estetik dari wajah dari pasien. Kalau berlebihan mungkin jadinya tetap jadi tidak simetris atau kurang jadinya mungkin bisa jadi lebih drop pasiennya dari area wajahnya. Jadi benar-benar harus sesuai dan seimbang efek estetik dari 3 dimensi dari seorang pasien ketika kita melakukan suatu rekonstruksi. Dan yang paling penting adalah sebagai dokter THT adalah fungsinya. Fungsi dari pasien-pasien kita itu yang diutamakan mulai dari oklusinya, lalu juga mungkin ini mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim dengan bisa mungkin bedah mulut dan juga mungkin mata rekonstruksi untuk melihat adakah gangguan dari visus atau orbitanya. Nah, yang tadi kita bilang, kalau misalnya terjadi fraktur atau misalnya ada luka di daerah area dari daerah wajah midface secara keseluruhan dan meliputi mulai dari mandibula hingga sampai ke atas. Nah, mungkin yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah oklusinya dari area rahang dan gigi seperti itu. Karena itu yang akan nanti menentukan bagaimana kita melakukan contouring dari wajah. Dan juga yang harus dilakukan setelah itu adalah mereduksi dulu. Jadi kita expose semua area luka atau area frakturnya, baru nanti kita pertimbangan untuk melakukan plating. Ya ini tadi ya, jadi kita tetap harus mengkoreksi semuanya secara bentuk anatominya. Mulai dari tingginya, lebarnya, proyeksinya. Jadi benar-benar di area wajah tengah atau mid face itu benar-benar kita harus mempertimbangkan struktur dari 3 dimensinya. Jadi nggak cuma dari depan saja, mungkin kita harus lihat dari sisi samping dan juga dari sisi atas. Nah, yang tadi saya sebutkan juga, jadi ketika kita mulai melakukan rekonstruksi atau mereduksi suatu adanya fraktur, baik di daerah nasal maupun atau area midface lainnya, sebenarnya idealnya adalah kita expose juga semua area-area yang deformitas
Kalau misalnya mungkin di nasal juga kita harus lihat benar-benar kontur dari deformitas dari sisi anteriornya seperti apa, terus adakah kelainan dari fungsinya dari pasien. Dan juga biasanya kita akan melakukan 3D imaging, baik sebenarnya ideal adalah pre dan post operative surgery-nya. Yang paling penting seperti tadi juga, yang penting adalah disesuaikan secara struktur anatomi dari pasiennya secara 3 dimensi. Dan plating di area maxillofacial buttress ini benar-benar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nanti mungkin dokter-dokter tahu kita punya buttresses mulai dari vertical buttresses dan transverse buttresses. Itu memang yang menentukan arah ibaratnya tekanan atau misalnya kuncian yang akan kita mungkin akan bisa menaruh plate di area midface tersebut. Mulai dari ada buttresses dari nasomaxilla, zygomaticomaxillary, ada pterygomaxillary, lalu juga ada area ethmoid fomerian, supraorbita, suborbita, dan juga area alveolar dan satu lagi sebenarnya ada mandibula. Oke, jadi bila terjadi trauma jaringan, biasanya tuh memang sebenarnya kurang lebih yang paling banyak terjadinya distribusi itu di area T-zone tersebut. Yang pertama dari area dahi, hidung, bibir, dan juga dagu seperti itu. Cuman memang area-area yang berwarna oranye ini tingkat kemungkinan atau indicated untuk terjadinya trauma lebih sering itu karena areanya paling area depan gitu, paling anterior dari area wajah kita. Nah, tadi ada beberapa opsi untuk melakukan apa namanya penutupan pemasangan plating gitu ya. Tadi bisa dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah, nanti bisa ditentukan berdasarkan kondisi dari pasiennya tersebut. Nah, ini adalah proses healing dari suatu fraktur, terutama di area tulang seperti itu. Jadi yang pertama akan terbentuk suatu hematom di area sekitar luka tersebut. Lalu setelah itu akan pembentukan dari fibrocartilagus callus dan juga ada pembentukan boni callusnya dan mulai terjadi remodeling dari tulang. Nah, ketika ada suatu fraktur di area tulang, nantinya biasanya kita akan lihat nih bagaimana pasiennya, apa namanya penyatuan tulangnya baik atau tidak, pertumbuhan tulangnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, liningnya. Kalau misalnya tidak terjadi, ada yang namanya disebut dengan delay union, di mana biasanya kalau dia tuh harusnya sebelum 3 bulan itu udah baik gitu, bentuk wajahnya udah mulai sesuai dengan yang kita inginkan, kesimetrisannya, 3D imaging-nya itu udah sesuai. Tapi kalau misalnya dia baru terlihat kok kayaknya lebih lama, mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan baru terlihat penyembuhannya. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar sampai tidak terjadi penyatuan dari area tulangnya, itu biasanya udah mulai terindikasi juga kalau misalnya dari 3 bulan kok tidak ada perubahan ya, bahkan sampai kita evaluasi sampai 9 bulan tuh tidak ada perubahan. Kalau tadi area tulang, lalu yang ini adalah jaringan lunaknya. Jadi kalau di area luar, kalau terjadi suatu luka atau misalnya fraktur seperti itu di jaringan lunak, yang pertama terjadi akan ada proses hemostasis dan koagulasi. Setelah udah muncul, lalu datanglah semua sel-sel inflamasi datang ke suatu luka tersebut untuk mengeluarkan agen-agen makrofag kayak fibroblas seperti itu sehingga dia berproliferasi dan memigrasi sehingga terbentuklah penyembuhan luka, remodeling dan sembuh seperti itu. Dan beberapa yang mungkin dokter sudah ketahui juga tanda-tanda inflamasi ya mulai dari rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsialesa itu yang akan terjadi pada suatu luka yang terjadi ketika seseorang mengalami suatu luka gitu ya. Ini ada macam-macam luka, mulai dari adanya abrasi, dan sebaiknya semua luka itu harus kita bersihkan juga, selain expose dari tulang-tulang yang mungkin ada patahan gitu. Sebenarnya jika ada luka lain juga kita harus tetap membersihkan area-area luka ketika pasien terjadi suatu kecelakaan seperti itu, mulai dari abrasi nih. Jadi benar-benar biasanya kita kalau misalnya tanpa masih di IGD gitu mungkin atau misalnya dia di ruangan atau di poli gitu, kita kasih mungkin topikal anestesis terlebih dahulu sebelum kita membersihkan area lukanya yang abrasi tersebut karena memang cukup perih biasanya. Lalu juga ada yang mungkin yang parah gitu sampai benar-benar atau sudah lama jadinya membentuk seperti traumatik tato. Jadi itu juga sepertinya agak lebih susah untuk kita bersihkan.
Lalu juga bila ada simple laceration, sebenarnya idealnya adalah segera melakukan penutupan, debridement, dan pembersihan irigasi secepatnya seperti itu. Lalu juga macam-macam, ada yang sampai avulsi seperti itu. Benar-benar pokoknya intinya setiap ada luka yang terbuka, baik yang mempengaruhi tulang maupun hanya jaringan lunak, idealnya tetap harus kita bersihkan. Lalu kita juga sambungkan sesuai dengan 3D wajahnya gitu. Nah, ini adalah facial danger zone, di mana biasanya kita melakukan akses-akses ketika kita membuka area-area di area midface yang mungkin ini adalah area yang mungkin harus diperhatikan kepada dokter-dokter sekalian ketika ingin melakukan suatu insisi, terutama untuk mencapai area-area facial buttress tadi. Mulai dari yang pertama itu dia dekat dengan external auditory canal di situ. Lalu yang kedua itu di area dekat lateral dekat temporal dan juga lateral dari eyebrow. Lalu kalau yang ketiga lebih ke area mandible, dan keempat itu lebih di area zigomatis dekat dengan parotis seperti itu. Yang kelima dekat dengan orbital rim di supraorbita terutama, yang keenam di infraorbita, yang ketujuh juga area mid mandible. Jadi biasanya adalah efek-efeknya ketika kita mungkin terkena dari nerve-nerve tersebut, yaitu yang paling sering adalah mungkin adanya baal atau numbness. Jadi biasanya kita tetap edukasi ke pasien, bisa jadi karena emang karena kecelakaannya, atau bisa juga mungkin karena tindakan kita, mungkin jadi tetap kita harus edukasi dulu, bisa ada terjadinya baal atau sampai ya paralisis seperti itu. Intinya adalah yang pertama adalah ketika kita melakukan suatu tindakan, entah itu hanya membersihkan luka maupun hingga sampai teknik operasi untuk melakukan kestabilan midface, adalah intinya kita harus mengembalikan bentuk sesuai dengan anatominya dan fungsinya pastinya dengan minimal dari morbiditas. Dan sebaiknya sih memang kita memberikan anestesi sebelum melakukan pembersihan maupun juga operatif. Mungkin di area hidung juga kita harus memberikan tampon terlebih dahulu untuk anestesi dan juga mengurangi bleeding dari pasien. Dan juga sebisa mungkin ketika ada luka-luka tadi harus dikeluarkan semua jaringan-jaringan yang mati, lalu juga mungkin ada benda-benda asing mungkin yang namanya kecelakaan bisa terkonten dari tanah, aspal atau apapun, itu tetap harus di take out semua dari luka pasien. Dan tadi ya yang paling penting juga harus kita lakukan radiologik dan sebenarnya foto wajah 6 posisi dari pasien sebelum dan setelah tindakan ini fraktur seperti itu. Dan yang biasanya memang tetap kita edukasi, selain tadi kemungkinan ada efek-efek dari tindakan kita, selain itu juga mungkin ada namanya kita ada insisi gitu ya, tetap diedukasi, mungkin ada scar, mungkin bisa jadi ada edema, mungkin juga ada gangguan tadi ya, sensori, motorik, bisa paralisis maupun baal gitu ya, adanya atrofi gitu. Terus mungkin kalau misalnya meliputi area rahang atau mandibula gitu ya, maksila dan zigoma, mungkin kalau kita tidak kurang tepat gitu bisa adanya gangguan TMJ dysfunction, lalu juga area gigi. Baik dokter, mungkin dari saya sekian. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila materinya kurang berkenan, tapi semoga materinya bisa bermanfaat. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.